Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di kelas. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di kelas sendiri dapat mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Ayu, yaitu faktor jasmani. Silakan. Faktor jasmani di sini dibagi menjadi 2 poin, yakni faktor kesehatan. Yang pertama faktor kesehatan. Sehat sendiri berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi siswa itu dikatakan sehat itu apabila tidak ada penyakit dalam tubuhnya, dan siswa yang mempunyai penyakit itu sangat mengganggu dalam proses belajar siswa tersebut. Yang kedua, cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, atau yang lainnya. Jadi cacat tubuh ini sangat mempengaruhi untuk proses belajar siswa, karena yang mana siswa itu memperoleh ilmu dari mendengarkan dan melihat apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu faktor psikologis akan dijelaskan oleh Mbak Weni. Silakan. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor psikologis. Faktor psikologis di sini dibagi menjadi 7, yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan juga kesiapan. Untuk yang pertama, intelijensi. Intelijensi di sini adalah kecakapan yang terdiri dari kecakapan untuk menghadap dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Jadi intelijensi di sini sangat berpengaruh terhadap kemajuan belajar peserta didik. Lalu perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju pada objek atau sekumpulan objek. Jadi untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang akan dipelajarinya. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Lalu yang keempat yaitu adalah bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan yang dilakukan pada masa yang akan datang Lalu motivasi. Motivasi di sini yaitu merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhi. Lalu selanjutnya yaitu kematangan. Kematangan di sini adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap dan melaksanakan kecakapan baru. Misalnya, anak dengan kakaknya sudah siap untuk berjalan. Tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis. Dengan otaknya sudah siap untuk berpikir dan juga lain-lain. Lalu kesiapan. Kesiapan di sini adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Kesediaan itu timbul dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan.
Karena apa? Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Selanjutnya, faktor kelelahan akan dijelaskan oleh Mbak Miftah. Silakan. Oke, saya akan lanjut, yaitu faktor kelelahan. Yaitu ada dua, yang pertama kelelahan jasmani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemahnya tubuh, seperti lunglai, kecenderungan untuk membangkitkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena kecanduan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah kurang lancar. Dan yang kedua yaitu kelelahan rohani atau psikis. Kelelahan rohani kelelahan rohani dapat lihat dengan adanya kelesuan atau kebosanan sehingga minat atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya atau kehabisan untuk bekerja, berpikir. Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus, memikirkan masalah yang berat tanpa istirahat. Dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelelahan dapat mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, haruslah menghindari agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pembelajaran. Dan kelelahan jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan cara, yaitu tidur, istirahat, mengusahakan variasi dalam belajar atau dalam bekerja, menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah, misalnya obat gosok. Dan yang terakhir, reaksi dan ibadah yang teratur. Nah, selanjutnya yaitu dari faktor eksternal yang mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor eksternal sendiri yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Faktor yang berasal dari orang tua akan dijelaskan oleh Mbak Zulfi. Silahkan. Selanjutnya, faktor yang berasal dari orang tua utamanya adalah cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini dapat dikaitkan suatu teori apakah orang tua mendidik secara demokratis, otoriter, atau cara laissez-faire. Cara atau tipe mendidik yang demikian masing-masing mempunyai kebaikan dan ada pula kekurangannya. Orang tua juga selalu memperhatikan anak selama belajar, baik langsung maupun tidak langsung, dan memberikan arahan-arahan manakala akan melakukan tindakan yang kurang tertib dalam belajar. Di dalam pergaulan di lingkungan keluarga hendaknya berubah menjadi situasi pendidikan, yaitu bila orang tua memperhatikan anak, misalnya anak ditegur dan diberi pujian, pendek kata, motivasi, perhatian, dan kepedulian orang tua akan memberikan semangat untuk belajar bagi anak. Yang kedua, faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru, kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran, karena kebanyakan anak memusatkan perhatiannya kepada yang diminati saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterampilan, kemampuan, dan kemauan belajar anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. Selanjutnya, saya sendiri yaitu Nur Aini akan menjelaskan mengenai faktor yang berasal dari masyarakat.
anak sendiri tidak lepas dari kehidupan di masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat-sangatlah kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan tersebut sulit untuk dikendalikan. Mendukung atau tidaknya eh, perkembangan anak, yaitu masyarakat juga akan mempengaruhi. Selain itu, masih terdapat faktor penghambat prestasi belajar, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar siswa. Faktor dari dalam yaitu kesehatan, kecerdasan, perhatian, minat, dan bakat. Sedangkan faktor dari luar diri siswa yaitu keluarga, sekolah, disiplin yang diterapkan di sekolah, masyarakat, lingkungan tetangga, dan aktivitas organisasi. Menurut Muhibinsyah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu faktor internal, eksternal, dan pendekatan belajar. Yang faktor internal menurut Muhibinsyah, faktor dalam diri peserta didik, keadaan atau kondisi jasmani dan rohani peserta didik. Faktor eksternal, faktor dari luar peserta didik, yakni kondisi lingkungan peserta didik. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran peserta didik tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.